Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Waktu rakyat bersuara ya, acaranya itu kemarin digelar, saya cukup kaget waktu Rismon tidak hadir. Jadi karena saya itu melihatnya di tengah-tengah ya, saya kira Rismon itu diusir. Oh itu saya pikir bakal jadi berita seru tuh kalau Rismon diusir. Ternyata di akhir acara kan saya tahu Roy Suryo itu mengatakan saya kecewa begitu ya, kata Roy Suryo itu. Kenapa? Karena Momon tidak hadir. Rismon Hasiolan, Sianipar, itu enggak sampai 2 kali itu kan. Itu nggak hadir tuh Rismon itu. Nah, Jagir sebagai kuasa hukumnya saat itu tidak mengatakan banyak ya. Dia cuma mengatakan ya sedang ada tugas penting lah. Nah, di dalam acara ini yaitu di CNN News ya, itu berbicara Jagir itu dengan Refli Harun. Nah, ini kan jadi isu lagi, jadi isu tersendiri begitu ya. Aduh, jadi bikin sub isu dari isu yang intinya yaitu ijazah Jokowi, itu sub isunya banyak. Nah, apa alasannya? Akan dibahas, akan dijelaskan, dan ini perbincangan saya kira agak berimbang ya, karena yang berbicaranya itu sebagai apa status begitu ya, bukan sebagai kapasitas intelektual. Kalau kapasitas intelektual sih jauh ya. Ini yang berbicara kan Pak Refli Harun dengan Pak Jagir. Kalau secara kapasitas intelektual bahkan Jamada Girisang pun mengakui Refli Harun itu sebagai gurunya. Cuman murid yang durhaka itu si Jamada Girisang nanti akan dilihat ya. Jadi secara kapasitas keilmuan ya tidak seimbang, tetapi secara status ya seimbang. Dua-duanya adalah lawyer. Kita saksikan. Kalau tadi Bang Refli mengatakan tidak guna begitu ya pembuktian. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rismon juga ke publik begitu mengenai analisa-analisanya juga sebenarnya tidak diperlukan jika kemudian ini nantinya lanjut ke persidangan. Ya, saya sih Mbak Elvi malu-malu ya sama Mas Roy, sama Profesor Refli Harun, tapi jumping up sama rekanku. bukan tidak diperlukan. Tapi aku tertarik sebenarnya sesuai dengan head atau judul dari acara kita malam ini ya. Hentikan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini memang perlu kita cermati agar masyarakat atau stakeholder yang mengikuti perkara ini juga mengerti. Stakeholder. Karena sekarang ini kan Mas Roy ini dan Pak Refli Harun sangat sibuk kesana kemari. Waktu zaman aku bergabung dengan mereka juga kita lakukan Komnas HAM, ke DPR dan sebagainya. Ada yang tumbuh, sedang tidak. Sekarang saya belum ke Refli Harun tadi, kita melihat secara hukum bagaimana sih menghentikannya. Kan itu yang menjadi pokok persoalan. Menurut pengetahuan saya, minimal ada tiga jalan atau 3 jalur atau tiga alur hukum lah. Pertama, kita KUHP lama. KUHP lama pasal 109 ayat 2. Penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti awal akan dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Itu pertama. Kedua, KUHP baru. KUHP baru jika sudah berlaku dalam kasus ini, tapi sekarang KUHP baru itu antara berlaku atau tidak. Kenyataan yang diterima oleh klien saya Rismon Hasiolan Sianipar. Nyatanya SP3 yang diterima oleh Rismon Hasiolan Sianipar itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Oke. Ketiga, bagaimana cara menghentikannya? Sebentar ya, ini yang dikatakan Jagir ini kan tidak jauh berbeda sama apa yang dikatakan oleh Eli Daneti ya. Ini tidak bisa, masa ada bahasa kita itu apa KUHP baru ya itu berlaku tapi tidak begitu. Masa demikian? Kita itu civil law. Civil law itu harus payung hukumnya dulu, dan yang berlaku saat ini adalah KUHP baru. Itu sudah disahkan oleh DPR. Itulah yang berlaku. Masa fakta hukum demikian saja Jamada Girisang ini tidak bisa melihat, tidak bisa menilai begitu ya. Nah, kalau misalkan ini kejadian karena Roy Suryo misalkan ditetapkan sebagai tersangka atas KUHP yang lama, karena itulah
harus berlandaskan KUHP yang lama di dalam penyelesaiannya, maka selesai itu si Rismon sama si Egy Sujana tidak akan bisa mendapatkan restoratif justice. Tetapi ya kalau misalkan ini adalah sebuah sebuah katakanlah peristiwa hukum yang mana proses hukumnya masih berlangsung, kemudian di tengah-tengahnya itu berlaku KUHP baru, maka ini berlakukan KUHP baru. Nah, saat ini berlakukan adalah KUHP baru, maka sahlah RJ-nya Rismon, tetapi RJ-nya Egy Sujana itu ada di dalam tanda tanya begitu ya, karena tidak prosedural, dan perkara ini harus diputuskan, harus diselesaikan begitu, dalam pengertian harus ditolak oleh kejaksaan. Kenapa? Karena masa 14 hari dari saat dikembalikannya berkas kepada kepolisian itu tidak dikembalikan lagi kepada kejaksaan. Itu ya, dan kalau mau menuntut lagi dari awal lagi itu akan bagus begitu ya kalau mau, karena memang yang berlakunya sekarang itu KUHP baru. Gimana Jamada Girsang itu? Kalau misalkan ini di antara berlaku dan tidak, lah pada akhirnya nanti akan suka-suka kepolisian sebagaimana yang kita saksikan sekarang dalam hal misalkan restoratif justice itu memakai KUHP baru, tetapi dalam hal mengembalikan berkas kepada kejaksaan memakai KUHP lama. Masa bisa seperti itu? Nggak bisa. Kita ini negara hukum yang mana sudah jelas yang berlaku sekarang adalah KUHP baru. Begitu. Ini yang saya katakan ya, tidak memahami prinsip dari hukum, dari filsafat hukum. Prinsipnya dulu harus diketahui. Kita ini negara hukum dalam prinsip civil law, dalam pengertian semua perkara hukum baik formil, material ataupun acaranya itu dia harus berdasarkan undang-undang, dan yang berlaku sekarang adalah KUHP baru. Seperti kata rekanku Rifai tadi, di pengadilan nggak ada jalan lain. Nggak bisa berhenti di depan gedung ini tiba-tiba pawai gitu berhenti. Wah enggak. Bukan karena kehendak pribadi Pak Jokowi, kehendak hukum, ketentuan hukum juga begitu, nggak bisa. Harus by struktur. Jangan lupa penegakan hukum kita itu pertama struktur, baru substansi, baru moral atau etika. Pertama ini kita lewatin dulu, baru substansi hukumnya, baru the man behind the gun, pelaksana hukum itu moralnya. Wah luar biasa. Oh, ada tepuk tangan rupanya. Saya nggak tahu ada penonton dari sini. Ini tepuk tangan anak-anak muda, mungkin mahasiswa ya. Aduh, nggak bener belajar hukumnya mahasiswa ini. Ini kayak yang bener aja yang dikatakan sama Jamada Girsang itu. Salah yang diomonginnya itu. Ini nanti kalau misalkan diteruskan oleh kejaksaan ke pengadilan dalam hal keadaannya seperti saat ini, yaitu kepolisian melanggar batas waktu dikembalikannya berkas kepada kejaksaan, ini kejaksaan bisa dapat masalah juga. Jadi bukan hanya di persidangan, ya enggak, kalau misalkan kecuali kalau misalkan kejaksaan memang mau ikut aturannya kepolisian dalam pengertian apa, ambil resiko. Ya, kecuali kalau mau ambil resiko. Kalau mau ambil resiko kejaksaannya, ya silahkan saja begitu. Berarti kan mencederai filsafat hukum kita, mencederai pondasi hukum kita itu dibangun, yaitu civil law tadi, kepastian hukum tadi. Saya begitu ya. Jadi aku nggak perlu tanggapin Prof. Refli Harun. Ini mantan guru saya soalnya. Mantan, bukan bekas ya Prof ya. Nah, itu jadi aku mengatakan aku respon sesuai dengan judul atau head dari acara kita malam hari ini, Mbak Elvira. Saya kira dari sana gitu, nggak usah panjang. Oke, pertanyaan saya kembali. Jadi pernyataan Bang Rismon, kan banyak tuh pernyataan kepada publik, klarifikasi dan lain-lain, membantah kemudian penelitian yang dilakukan sebelumnya bersama dengan Mas Roy dan Dr. Tifa. Artinya menurut Anda itu akan menguatkan, kan sudah juga ini ya, bekerja sama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Ini menjadi salah satu bukti juga. Oh iya. Apa sih yang membuat dia dasarnya untuk melakukan RJ? Karena buku lama itu. Itu jangan lupa, itu langkah pertama. Sesudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa selama 2 bulan, bukan tiap malam 24 jam 2 bulan, itu bukan. Dia kan masih mengikuti juga waktu itu acaranya Mas Roy. Jadi dia lakukan itu 2 jam, 3 jam. Kenapa tadi malam contohnya dia nggak ke Jakarta? Karena konsen di kampung. Di tepi Danau Toba itu dia membuat buku itu. Nah ini kontradiktif kan, kalau sehari butuh waktu 1 jam 2 jam saja, tidak selamanya begitu. Nah terus kenapa tidak bisa hadir ke acara Rakyat Bersuara kemarin? Itu kan tidak menghabiskan 1 hari penuh juga ya kan. Jadi saya tuh kasihan sama Termul itu ya, perkataannya nggak pernah ajak, kasihan. Sudah terotasi otaknya. Sambil masang pancing juga gitu, jadi otaknya segar. Ini saya Segar juga dikit-dikit. Jadi berdasarkan itu,
dia temukan kontra hipotesa atau penemuan baru yang sekarang lagi digunjingkan lagi oleh seseorang itulah. Tadi malam kita bahas itu dengan Mas Roy. Nah, nanti Oleh saya sebab itu dia mengatakan bahwa penemuanku yang terbaru inilah yang paling valid. Sesuai teori penelitian juga memenuhi syarat regression, correction dan yang lain. Oleh sebab itu dia mengatakan ya aku berdiri sekarang dalam posisi yang berbeda dengan beda arah. Omon-omon. Beda arah. Jadi bukan membelot. Saya diprotes nih profesor, bukan Nah, membelot. kalau udah 11.000% itu sudah nggak bisa kembali lagi. Itu permasalahannya. Jadi si Rismond itu tidak berdiri di ruang kosong. Dia itu sekarang berdiri dalam keadaan dia sudah melakukan penelitian yang dia sangkakan, yang dia itu sebutkan bahwa itu 1000%, 11.000 triliun persen palsu ijazahnya Jokowi. Beda arah, boleh dong beda arah. Tadinya kita berjalan 5 ke gunung 1, aku melalui mana? Aku melalui ini gitu. Ya. Jadi dia perlu satu. Kalau si Rismond tadinya nggak ngomong apa-apa dulu boleh-boleh aja. Cuman ini bermasalah tuh. Orang-orang yang tahu penelitian tahulah ini omon-omon si Rismond doang. Jangan mau dibohongin sama si Jagir ini. Saya klarifikasi juga. Bukan berkontra, tapi beda arah saja. Saya kira itu ya yang selaku klienku. Karena aku kuasa hukumnya sendiri. Ya. Rismond sendiri. Komunikasinya intens banget gitu loh. Jadi nggak perlu diskusi sama tim lawyer yang lain. Ada sih tim lawyer lain, anak buahku di kantor kan nggak berani mendahului aku Oke. gitu loh. Baik. Saya kira gitu ya Mbak Elvira. Oke, Mengona atau tidak jawabannya itulah. Mas Saya tadi tidak mau mau menjelaskan mengambil juga. Saya ingin Saya kira mungkin salah satunya Rismond gak ke Jakarta mungkin gak punya ongkos. Jangan lupa Rismond itu kere. Gimana Rismond bisa membayar Jamada Girsang? Begitu. Itu harus dipertanyakan itu. Karena bagaimanapun hubungan antara klien dengan pengacara itu adalah hubungan profesional. Sedangkan ini bukan pro bono. Ya, mana ada pro bono permasalahan kayak gini. jelaskan Pak Jagir dan juga semuanya. Ini tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini, apa yang kemudian tadi yang namanya nggak disebut itu topi merah, si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismond itu nggak masuk akal. Secara penelitian itu nggak masuk akal. Ini saya contohkan. Baik. Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismond, ya, dokter. Ngakunya dokter tapi dokternya palsu ternyata. Ya, dokter Eng itu ya, dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu nggak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling. Jadi kalau mau dibesarkan itu ya sama aja dengan gambar kecil. Kalau mau dibesarkan kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya tiba-tiba dibesarkan pasti orangnya bilang, Mas ini pecah loh. Nggak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan si Rismond, ya itu bohong besar. Jadi kalau dia dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Rismond telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Itu aja udah. Jadi ya, tudingan Sebentar, dan saya melihat ya kalau Dian Sandi tadi sampai mengklarifikasi bahwa ini hanyalah 76 kilobyte begitu, yang mana itu tidak akan mungkin bisa dilihat tulisan sejelas itu dari file sekecil itu. Saya kira ini juga upaya Dian Sandi untuk melepaskan diri dari permasalahan Rismond ini. Kenapa? Karena apabila ini memang sampai terjadi demikian, ini bisa bermasalah dengan UGM. Ya, karena kalau memang benar tulisan Gadaj Adam itu adalah security index, ini masalah hukum besar dengan UGM. Ya, sama UGM disembunyikan, kok sama Dian Sandi malah ditampakkan begitu secara tidak langsung, karena dia yang pertama kali mengupload ke mana itu namanya, ke media sosial begitu. ada editing Ya, baru, mohon ada maaf, rekayasa. mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kangen pada Rismond, datang dong gitu loh. Ya semalam nggak datang di TV sebelah. Oke. Lain waktu mungkin head to head minggu depan, undang dong di sini. Jadi biar fair. Mas gitu. Roy, Biar ketemu. bukan saya nggak bisa jawab. Ya.
Tapi saya hati-hati menjawabnya. Ya, karena kalau salah ini teknis. Nggak bisa. Bukan, saya jaga lidah saya. Ya, Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab. silakan. Itu adalah bijak. Baik. Ya makanya kalau Ya. enggak ya dijawab. Bukan, saya tidak bisa menjawab. Ya, silakan kalau bisa silakan. Lebih dari itu saya bisa Oh jawab. ya silakan. Dijawab. Nggak mau. Kalau ada tudingan baru tadi Bang Jamada, ada tudingan baru bahwa Bang Rismon mengedit. Ngedit lagi. Oke, kalau itu ku jawab Elvira karena Ini sama kayak si Jokowi ya. Saya punya ijazah asli. Ya, bukan saya tidak punya. Ya saya akan tunjukkan. Nggak mau. Waduh, ini kalau begitu mah setiap orang bisa mengaku apa saja yang dia pengen akukan gitu. Jagir, kasihan banget kamu itu sekarang ya. you yang punya host. Tentang mengedit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya. Ini fakta. Dan Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, ku katakan tidak. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang Saya katakan, punya file loh. Orang tidak. yang punya file mengatakan filenya segitu bisa Bahkan dia bohong banget lah waktu itu. membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata gacat Adam itu. Ya tapi ya maklum lah kalau bohong, dokternya aja bohong kok gimana? Nah, ini udah ada case close lah. Yes. Dokternya bohong udah. Saya pulang aja deh. Udah pulang sana. Bukan sedih. dialog namanya, berantem terus. Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter, kita bersama-sama setahun, tahu-tahu dokternya palsu tuh saya sedih Pak Jamada. Oh my God. Lihat Kalau teman ini kayak tudingan gitu. secara hukum. Iya, mungkin berkhianat Anda bisa- betul dia itu, gitu loh. Tunggu. Pada kami. Ini ada Iya. kuasa hukumnya, kita tanya dulu Oke. biar proporsional. Silakan untuk Sebentar. klarifikasi. Ini Jagir juga nggak bakal bisa menjawab bagaimana dari file sekecil itu 76 kilobyte itu bisa keluar emboss begitu secara atau watermark itu dia secara jelas bagaimana bisa nggak bakal bisa jawab Jagir itu ya bilangnya bisa jawab lah bukan menjawab ininya tidak menjawab pertanyaan itu mah cuma ngomong doang ya omon-omon juga ya memang klop kok Jagir sama Rismon itu Ya Mas Roy. sama omon-omon KRMT, Oh Roy iya, Suryo. asli kalau itu. Jadi saya katakan, Asli kalau saya. dia meneliti itu, KRMT dokter asli. saya nggak bisa loh kalau begini. Oke. Nggak bisa, jujur saya tuh orang konsentrasi full. Silakan. Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu dan satu persis dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa tekniknya saya nggak bisa betul nggak bisa Nggak bisa Pak Jagir. Lanjutkan saja Bang. saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak Saya apa-apa, nggak pulang bisa. aja nggak apa-apa. bagus mending begitu Roy Suryo itu sudah benar ini memang cengengesan betul saya awalnya nggak suka juga sama Roy Suryo kok begini sikapnya begitu setelah melihat para termol itu ngomongnya itu nggak ada apa namanya nggak ada alurnya begitu seenaknya kan bisa saja yang namanya peneliti begini nggak bisa udah langsung dipotong harusnya begitu nggak bisa supaya kebodohannya tidak menyebar lagi ke masyarakat dah baguslah Pak Roy lah saya dukung sekarang ya pegangan lah Peneliti apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Berarti Tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem. Iya. berarti saya ingin klarifikasi Oke, saya lagi. lanjutkan ya. Oke. Udah ambil posisi nih saya nih. Iya. Kuda-kuda dipasang. Wah. Dia melakukan penelitian bebas dong dengan cara apapun itu Nggak bahasa tekniknya bisa. boleh dong. Dia temukanlah Nggak hal yang boleh. baru itu dari data awal itu ternyata ada watermarknya. Ada embossnya. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu atau tebarkan aja. Iya. Boleh dia sangkal. Namanya penelitian bebas dong. ya nggak bisa namanya penelitian bebas harus lewat metodologi yang teruji nah yang dipakai sama si Rismon itu bukan atas metodologi yang teruji itu mah editing yang sudah dibuka sama siapa topi merah itu Memang Ya, gitu, matematis. gimana? Oh ini mengikuti ini. Jadi dasarnya adalah Mbak Ibrahim. Dia katakan, ternyata ada yang bosnya. Bahkan waktu gelar perkara khusus di Polda pun, sebenarnya dia dulu melihat itu. bener menang si Rismon aja udah kamu Cuman balik aja kondisi Jagir saat itu balik kondisi pulang Jadi hati-hati kan mengeluarkan itu. Jagir Aku pulang kuasa aja pribadinya. si Rismon suruh Dari datang dulu sebenarnya waktu ngumpul sama juga aku kok. Dia nggak mau kemana-mana. Saya bukan mengatakan itu. Nah lantas ditemukanlah ini. Oke, ada emboss secara pasti dan ada watermarknya. Ternyata di watermark itu ada muncul kata-kata itu, gajat Adam atau apa itu. Dia juga kaget. itu juga kaget Kok ada dia ya? nggak tahu yang ngasih tahu topi merah kok Begitu loh. pura-pura kaget Itulah aja dia serahkan Namun itu mah laporan editan. untuk sementara karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang maha penting
Kita koordinasi dong dengan penyidik karena kita masih dalam pengawasan ini. Katakan pengawasan. Maksudnya apa ya? tugas khusus itu dari apa? tugas khusus dari siapa ini? Maksudnya tugas Ini menarik khusus ini. seperti apa, Bang? Gimana? Tugas khusus itu dari Dari siapa? siapa? Seperti apa? Untuk mengcounter Lah, dari siapa? ya, mengcounter itu. Itu kan tugas dia. Tugas dia ada dua. Satu Dari- untuk dari mengcounter siapa? hipotesa JWP dan kedua GEC. Wah, ini udah enggak. Inilah tugas dia sampai dengan yang waktu dekat itu bayangkan. Yang pertama ini dia akan Ini slip of the tongue ya, apa keceplosan Jagir itu. Dia sedang melaksanakan tugas. Tugas dari siapa? Ya, udah tahu kita semua. Dari si Jokowi. Ya, memang udahlah ketakutan si Rismonnya, kemudian ditawarin sama si Jagir RJ, kemudian datang ke Jokowi, Jokowi ngasih syarat. Itu kan jelas kemarin juga dikatakan sama si Andi Azwan, ada syarat-syaratnya dan sebagainya lah. Mau disuruh bikin hoax si Rismon itu. Terus gimana kita lagi ini? 700 halaman. Tugas Sendiri lagi loh. tuh. Nanti buku GEC juga kurang lebih 500 halaman. Tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk Nah, ini restoratif tegas nih justice pertanyaan. atau apa, Bang? Bagus. Perjanjian kami. Boleh saya tambahin? Oke, silakan. Ya, silakan. Gak mau jawab deh. Takut nih siapa ini Rifai ini. Mau soal hal baru tuh ya, Ya. tentang security Ya. security itu. Jadi Jawab dulu Rifai itu pertanyaannya, jawab dulu. Ini sebagai barter RJ atau bukan? Jawab dulu itu Rifai. Duh, ini kan rame nih soal mengalihkan pembicaraan. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa Cuaks. sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. Wih, Ini justru apa-apa di luar sudah. justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu Security setiap tahun ada? UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru ini nggak ada nih. Bentar, Ini bentar. ijazah asli. Justru dengan adanya begini saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah apa yang Iya, berbeda iya, karakter terbatiknya. Sementara itulah sistem security persidangan. pengamanan UGM. Nggak agar bisa. ijazah tidak dipalsukan. Itu yang Dan mengkonfirmasi itu nanti adalah akan dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Mbak, Itu Mbak, satu ya. Oke. UGM aja. Asliannya ini dibuktikan sendiri oleh Rektor pihak saja para- Itu satu. tanggal lulusnya Jokowi aja beda. Terus Yang satu kedua, bilang Oktober, yang kedua satu nih, bilang mau jawab November. yang beliau nih ya. Yang benar yang Tugas- mana? tugas Rektor khusus. aja nggak bisa Jadi dipercaya kami ada kok. perjanjian. Gimana? Oke, perjanjiannya salah satunya perjanjian RG. Ada satu klausul, memang Pak Dia dijawab ya sebentar sebelum ke situ. Ini si Rifai juga ngaco. Kalau misalkan mengatakan ya biarkan nanti di persidangan, ya diam mingkem gitu. Diam harusnya. Jangan berkata seolah si Rifai ini adalah kepanjangan lidah dari UGM, kan bukan. Ya, jadi kalau misalkan nanti di persidangan udah jangan ngomong. Kalau mau ngomong, ya bicarakan siapa yang berbicara. Jadi tempatkan kamu itu mau berbicara di sini sebagai representasi dari kuasa hukum yang mana akan stick terhadap fakta-fakta hukum, maka yang akan menjadi fakta hukum yang sudah kamu kantongi itu jangan dibeberkan sama sekali di ruang publik. Atau kamu itu mau menjadi seseorang pembicara di ruang publik atas namanya Jokowi. Nah, jika demikian maka keluarkanlah semua perkara yang memang bisa dikeluarkan di ruang publik karena permasalahannya lain. Di pengadilan itu untuk mendapatkan kepastian hukum, di ruang publik itu untuk mempengaruhi publik. Itu. Jadi kalau misalkan dengan begini saya katakan, Anda jangan terpengaruh sama perkataannya si Rifai ini. Kenapa? Karena dia itu sudah mengatakan perkara yang tatkala dikejar, dia tidak mau menjelaskan itu. Jadi mengatakan UGM sudah menjelaskan begini dan begitu, tapi ditanya lagi siapa yang menjelaskan, oh nanti di persidangan. Ya bego kalau begitu mah. Jangan dibawa ke ruang publik sedari awal. Nah, kalaupun mau dibawa ke ruang publik, lihatlah kebegoannya si Rifai ini. Jangan sampai tertipu sama perkataannya si Rifai. Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik. Oke. Karena RG situasi seperti itu, bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, Ya. memperbaiki nama baik. Ya. Yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan aja dibuat ya. Artinya Ya, nggak dari ada buku ini kita tuh. akan lihat apakah dengan buku ini sudah terjadi pemulihan nama baik. Ya. Ya dong, ini salah Gimana? satu perjanjian dua belah pihak. Jadi tidak searah. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi Ya Allah. bukan tugas, intinya kewajiban hukum yang memang harus dilakukan. Ya, siap. Kalau tidak dilakukan tidak mungkin kami gugat-gugat. Jadi Ya, 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 apa tambahin. sih? Ya. kami pun dalam satu meja ini kami dalam posisi yang berbeda loh. Saya tetap atas nama Pak Jokowi, beliau atas nama tersangka yang pernah mencemarkan dan kami maafkan dan ada perjanjian lebih kurang. Oke. Ini Mas Rafli. Ya, enggak begitu. Jadi kalau misalkan dia sudah restoratif justice berarti kan sudah selesai itu. Restored. Berarti keadaannya sebagai tersangka dicabut. Apakah setelah dicabut itu ada kewajiban lagi? Ya enggak ada tuh. Dia mau liburan-liburan kek, dia mau pelesiran-pelesiran kek. Terus kenapa dia masih harus ngomong di hadapan publik?
Ayo gimana itu? Gimana cerita? Gimana nararnya? Apa pasal apa, kewajiban apa yang mengharuskan Rismond itu untuk menulis buku? Saya tidak mengatakan Rismond menulis buku valid atau segala macam ya. Kita berarti di dalam permasalahan ini nih, kata si Rifai tadi bahwa si Rismond itu harus harus membuat buku untuk mengcounter buku yang sudah dia bikin sebelumnya. Coba ini di mana? Apa? Mana hukumnya? Mana pasalnya? Restoratif justice itu demikian. Restoratif justice itu dia dalam pengertian apa? Dia sudah dimaafkan, berarti sudah dianggap tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, selesai. Itu prinsipnya. Lah kesananya misalkan kemudian jadi ada apa? Jadi ada syarat, seharusnya begitu ya. Ada syarat. Kalau ada syaratnya dulu baru masyrut. Makanya harusnya itu si kalau mau ada syarat si Rismond itu tuliskan dulu bukunya. Setelah dituliskan bukunya baru ajukan restoratif justice. Jadi jangan diberikan dulu restoratif justice-nya. Kalau RJ-nya sudah diberikan, lah terus gimana mau dikembalikan lagi menjadi tersangka? Lah kelakuan atau apa perbuatan hukumnya sudah dianggap tidak ada kok. Gimana ini? Filsafat hukumnya orang-orang ini. Singkat saja, Mas. Seharusnya kalau perjanjiannya itu belum dilaksanakan, belum bisa ditindaklanjuti dengan SP3. Nah, itu betul. SP3-nya sudah keluar, tetapi kemudian masih ada residunya. Itu kan nggak masuk akal. Nah, itu makanya betul. saya bilang suka-suka aja RJ. Kalau menurut Bang Refli, meskipun itu, ini kan sudah RJ ada secara lisan, mungkin ada. Jadi begini ya, kalau kita lihat mengenai RJ, kan mereka ini kan mendasarkan diri pada Perpol 2021, 8/2021. Dan itu didasarkan pada aturan peralihan tadi 361 huruf A. Tetapi saya katakan itu hanya mungkin untuk undang-undang yang setara. Jadi ketika kita bicara tentang aturan peralihan KUHAP itu, maka kita lihat apakah KUHAP 881 yang lama itu ada RJ atau tidak. Kalau tidak ada RJ, maka dia harus kembali kepada KUHAP yang baru. Karena berarti aturan peralihan itu tidak bisa berlaku. Aturan peralihan itu hanya memberlakukan KUHAP lama, bukan memberlakukan Perpol atau peraturan di bawahnya. Ini kan prinsip peraturan perundang-undangan. Kita bicara tentang yang namanya ini lex spesialis ketika bicara mengenai aturan peralihan. Tapi begitu sudah di bawahnya kita sudah bicara lex superior. Jadi yang tinggi yang harus dipakai. Nah, karena itu kalau kita pakai Undang-Undang 20/2025 tentang KUHAP yang baru, maka kalau SP3 mau dikeluarkan, semua residu itu harus sudah selesai. Betul. Nggak bisa kemudian ada butir-butir perjanjian yang masih mengambang, tiba-tiba SP3 keluar. Coba baca. Pasal 70 undang-undang pasal 79 sampai 84 KUHAP. Jadi karena itu menurut saya memang kalau kita mau jujur ya, yang suka-suka. Iya, betul. Suka-suka ini maksudnya pihak kepolisian. Iya, pihak penyidik kepolisian dan juga Solo suka-suka dalam menegakkan hukum. Makanya kita katakan kita kemudian mengapa tadi Bang Sebentar, Jamadan, ini silahkan tonton sendiri ya, karena bagus dan masih lama sekali, tidak akan bisa sampai kita cover dalam satu video ini. Cuman saya menjadi tidak heran begitu ya, apabila Refli Harun ini memang dilihat sebagai gurunya hukum tata negara, karena memang tahu betul bagaimana hukum itu berdiri di atas landasan apa. Nggak seperti pengacara-pengacara termul seperti itu. Mereka mah nggak ngerti. Mereka itu taunya cuman membela klien. Itu taunya mereka. Mereka tidak paham bagaimana seharusnya hukum itu berdiri. Nah itu ya, demikian. Mudah-mudahan kita semakin cerdas, semakin pintar, dan generasi kita itu menjadi lebih paham hukum beserta filsafat-filsafatnya, beserta dasar-dasarnya. Bukan hanya pasal-pasalnya doang begitu ya. Supaya ajeglah negara ini. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.